di podcast Sport Medicine. Seneng banget aku, Nazira, bisa nemenin kalian di episode kali ini. Kali ini kita akan ngobrol seru tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi atlet dengan narasumber spesial yang udah gak sabar untuk sharing. Jadi siap-siap ya, karena obrolan kali ini bisa membawa kita untuk mendapat insight baru dan juga enjoy dengerinnya. Yuk langsung aja kita sapa Dr. Yunus dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Nazira. Senang banget bisa ngobrol langsung sama Dr. Yunus hari ini. Nah dok, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya, kenapa sih pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up ini jadi hal yang paling gak bisa ditawar lagi oleh para atlet, apalagi di klub besar seperti Arema FC? Baik Mbak Nazira, kita tahu bahwa olahraga itu ibaratnya pisau bermata dua. Di satu sisi, olahraga yang dilakukan dengan baik dan benar akan membawa manfaat yang kesehatan kita. Tetapi olahraga yang dilakukan dengan kurang baik bisa membawa kefatalan. Tidak jarang kita jumpai beberapa orang melakukan olahraga terjadi kefatalan di lapangan. Justru itu pentingnya medical check up secara rutin bagi siapa saja yang ingin melakukan aktivitas olahraga, apalagi bagi atlet profesional khususnya atlet Arema. Karena medical check up ini akan sangat-sangat berguna. Pertama, dengan medical check up ini akan mendeteksi risiko cedera dan penyakit secara dini. Yang kedua, mencegah kejadian kefatalan akibat serangan jantung. Yang ketiga, mengoptimalkan performa dan pemulihan, memenuhi standar regulasi profesional dan menjaga keberlanjutan karir atlet. Tanpa pemeriksaan kesehatan rutin, klub berisiko kehilangan aset berharga secara tiba-tiba dan menurunkan kualitas kompetisi. Kita sadar bahwa olahraga sepak bola merupakan olahraga yang membutuhkan kecepatan, membutuhkan kekuatan, dan intensitasnya sangat tinggi, sehingga risiko cedera ini juga sangat besar, sehingga medical check up sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau gitu menarik banget ya dok. Nah kalau kita ngomongin pemeriksaan kesehatan, pasti banyak aspek yang harus dilihat. Menurut dokter, apa saja komponen kritis yang harus ada dalam medical check up seorang atlet profesional? Apakah hanya sebatas fisik atau cukup mencakup kesehatan mental dan nutrisi? Baik Mbak Nazira, jadi komponen kritis dalam pemeriksaan kesehatan khususnya bagi atlet profesional banyak hal ya. Pemeriksaan kesehatan atlet profesional harus bersifat holistik dan multidisiplin untuk mendukung performa optimal sekaligus menjaga kesehatan. Tidak hanya sekedar aspek fisik, melainkan juga mencakup kesehatan mental, status nutrisi, dan faktor risiko lain. Aspek fisik dan medis, misalkan riwayat kesehatan, riwayat cedera, pemeriksaan fisik lengkap, misalkan evaluasi kondisi jantung, kondisi paru, otot sendi, neurologi, dan tanda-tanda vital yang lain, misalkan tekanan darah dan denyut jantung. Juga tidak kalah penting adalah aspek nutrisi. Nutrisi merupakan pilar utama dalam menunjang performa dan pemulihan seorang atlet. Aspek berikutnya yaitu aspek kesehatan mental dan psikologi. Screening stres dan kecemasan. Kita tahu bahwa atlet
apalagi selevel Arema itu kompetisinya sangat-sangat tinggi, sehingga resiko kecemasan juga sangat besar, sehingga ini dibutuhkan pemeriksaan secara rutin dari aspek psikologis. Nah, karena intensitas latihan tinggi dan kompetisinya tinggi, juga ada risiko cedera, sehingga aspek rehabilitasi dan pemulihan juga sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga pemeriksaan yang penting dalam atlet profesional itu tadi saya katakan bisa disimpulkan, yaitu aspek fisik dan medis, nutrisi, kesehatan mental, rehabilitasi dan pemulihan, serta faktor lingkungan dan sosial. Demikian Mbak Nazira. Jadi sangat-sangat holistik dan multidisiplin. Baik, Dokter Yunus. Setiap atlet punya kondisi dan kebutuhan yang beda-beda ya, Dok. Nah, kalau kita bandingin, apakah ada perbedaan signifikan dalam jenis maupun frekuensi pemeriksaan antara pemain muda di Akademi Arema dengan pemain senior di tim utama yang jadwalnya lebih padat? Tentu, Mbak Nazira, ada perbedaan yang signifikan antara atlet muda dan atlet senior. Perbedaan signifikan ini meliputi frekuensi latihan. Itu berbeda antara atlet muda dan atlet senior. Yang pertama yang membedakan antara lain karakteristik dan fase perkembangan. Untuk atlet muda, kita tahu bahwa atlet muda itu sedang dalam proses tumbuh kembang, baik secara biologis maupun secara mental. Mereka mengalami perubahan-perubahan hormonal, peningkatan massa otot, dan perkembangan sistem kardiovaskuler serta saraf. Oleh karena itu, pemeriksaan harus menitik beratkan pada pemantauan tumbuh kembang, khususnya pada sistem gerak, yaitu tulang, otot, serta persendian. Sedang pada atlet senior, atlet utama, kita sadar bahwa atlet senior, namanya ada atlet senior, mereka sudah mencapai fase dewasa dengan beban fisik dan psikologis yang tinggi. Akibatnya intensitas latihan dan pertandingan sangat padat, sehingga fokus pemeriksaan lebih pada deteksi cedera, apakah mengalami overuse, latihan yang berlebih, bagaimana kondisi kardiovaskulernya akibat stres fisik yang kronis, dan pemantauan pemulihan optimal untuk mencegah dan penurunan performa serta untuk mencegah cedera berulang. Jadi memang fokus antara atlet muda dan senior itu ada perbedaan. Kalau atlet muda lebih fokus ke bagaimana tumbuh kembang bisa optimal. Menarik sekali ya teman-teman Aramania. Tapi seringkali kan atlet merasa dirinya baik-baik saja, meskipun belum tentu begitu. Dari pengalaman dokter, resiko kesehatan atau cedera tersembunyi apa yang paling sering ditemukan dari pemeriksaan rutin yang mungkin gak disadari oleh atlet itu sendiri? Baik Mbak Nazira, bahwa risiko cedera atau cedera tersembunyi pada atlet sering tidak disadari. Yang pertama, adanya kelainan kardiovaskuler yang tidak ada gejala. Kalau bahasa medisnya, kelainan kardiovaskuler asimptomatis. Contoh, terjadi aritmia, irama jantung yang tidak standar, tidak normal. Terjadinya pembesaran otot jantung kiri, kelainan katup jantung. Itu seringkali kelainan-kelainan ini tidak ada keluhan, tetapi kelainan tersebut bisa memicu kefatalan, terjadinya kematian yang mendadak, apalagi bagi atlet profesional yang beban latihannya sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan deteksi dini melalui rekam jantung atau elektrokardiografi atau melalui stress test ya. Jadi tidak cukup EKG yang
kondisi istirahat, tapi direkam jantung ketika si atlet tadi melakukan aktivitas. Yang kedua, yang tidak ada keluhan, misalkan terjadi overuse, latihan yang berlebih, ya, stres fraktur tulang yang ringan itu seringkali tidak menimbulkan gejala, tidak terasa, tetapi ini ada resikonya juga. Kalau ada stres fraktur dan latihan tetap intensitas tinggi, ya bisa jadi fraktur sungguhan. Sehingga ini pentingnya pemeriksaan dini. Yang berikutnya, gangguan metabolik dan nutrisi. Contohnya dehidrasi. Tentu pada saat kita melakukan aktivitas, melakukan latihan, banyak kehilangan cairan dalam rangka untuk menjaga suhu tubuh kita. Tubuh kita akan banyak berkeringat. Nah, ini ada resiko dehidrasi. Nah, dehidrasi yang ringan ini seringkali tidak ada keluhan, tetapi ada resiko. Resikonya apa? Atlet gampang kram, terjadi penurunan performa. Sehingga deteksi dini dehidrasi ini sangat penting melalui apa? Tes rutin kadar elektrolit, rutin darah. Yang berikutnya, yang tersembunyi, gangguan kesehatan mental yang tidak terungkap. Ya, kita tahu tadi kompetisi di Indonesia ini sangat-sangat padat, ya, sehingga ini pasti akan mengganggu ya kesehatan jiwanya, mentalnya. Sehingga kalau yang ringan mungkin tidak akan terdeteksi, tapi kalau ini tidak diatasi akan resiko. Motivasi menjadi kurang, performa menurun, dan atlet akan rentan adanya cedera. Nah, itu beberapa hal yang mungkin terjadi pada atlet, ada cedera yang tersembunyi, dan itu pentingnya pemeriksaan rutin kesehatan itu untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan yang tersembunyi tadi. Ya. Baik dokter, kalau ternyata ada temuan dari hasil pemeriksaan, tentu langkah selanjutnya penting banget ya dokter. Bagaimana hasil dari pemeriksaan kesehatan ini bisa diterjemahkan menjadi program latihan atau nutrisi yang lebih personal untuk memaksimalkan performa pemain di lapangan? Baik, jadi hasil pemeriksaan tes kesehatan, tentu hasil pemeriksaan rutin tersebut perlu diterjemahkan dalam program latihan dan nutrisi secara personal, karena beban latihan nutrisi itu harusnya bersifat individual, karena kondisi fisik atlet itu kan individual, tidak bisa digeneralisasi. Sehingga hasil pemeriksaan ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi kesehatan dan fisik setiap atlet, meliputi bagaimana status kardiovaskulernya, misalnya bagaimana VO2 max-nya, bagaimana irama jantungnya, bagaimana komposisi tubuhnya, persentase lemak dan massa otot. Jadi bukan seperti kita orang kebanyakan, atlet itu komposisi lemaknya, massa ototnya juga harus diperhatikan. Sehingga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan pertimbangan oleh ahli gizi, oleh pelatih fisiknya. Karena komposisi lemak dan massa otot ini kan individual, masing-masing individu mungkin berbeda, sehingga program latihannya dimungkinkan juga berbeda, harus individual. Bagaimana status nutrisinya, keseimbangan elektrolitnya bagaimana, ini menjadi tindak lanjut oleh ahli gizi. Apakah hasil pemeriksaan tersebut bisa mendapatkan data riwayat cedera, bagaimana kondisi otot dan tulangnya, kondisi psikologisnya. Data-data tersebut menjadi bagian yang sangat penting untuk merancang program yang sesuai kebutuhan individu, tidak hanya satu paket untuk seluruh tim. Jadi ada program latihan yang untuk tim, tetapi untuk kasus-kasus tertentu dibutuhkan program latihan yang bersifat individual. Saya kira itu
hasil dari pemeriksaan kesehatan. Baik, dokter. Okay. Saya mau tanya tentang teknologi medis. Terkait kerjasama dengan Arema FC, bagaimana Fakultas Kedokteran UM bisa mendukung implementasi teknologi medis terkini dalam pemeriksaan kesehatan atlet supaya lebih akurat dan preventif? Baik, Mbak Nazira. Jadi bagaimana peranan sport medicine, khususnya ahli-ahli di bidang sport medicine dalam hal ini kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang merupakan fakultas kedokteran yang relatif baru, tetapi kami mempunyai keunggulan di bidang sport medicine, khususnya fokus di preventif dan promotif. Sehingga ke depan kolaborasi yang dimungkinkan untuk FK, UM, dan Arema, yaitu kami akan kolaborasi dalam riset bagaimana pengembangan dan validasi alat diagnostik medis terbaru. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak digunakan untuk mendukung program latihan, misalkan menggunakan bagaimana deteksi jantung menggunakan EKG yang portable, bagaimana untuk memantau stres. Nah, ini semua bisa ditindaklanjuti dalam kerjasama kedepannya antara FKUM dan Arema. Bagaimana penerapan telemedicine dan digital health, penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dan integrasi. Bagaimana FKUM dapat berperan melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tim medis klub Arema dalam mengenai penggunaan alat dan teknik terbaru dalam pemeriksaan kesehatan. Saya kira banyak hal yang bisa ditindaklanjuti kerjasama antara FKUM dan Arema ini. Di antaranya tadi riset dan inovasi teknologi terkait medis, penerapan telemedicine, pengembangan fasilitas diagnostik, edukasi dan pelatihan teknologi kesehatan, serta pengelolaan data kesehatan untuk evaluasi dan pencegahan. Tentu sinergi ini akan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan sifat preventif pemeriksaan kesehatan bagi atlet, sehingga mendukung performa maksimal dan keberlanjutan karir atlet Arema FC. Jangan sampai atlet Arema ini ya, karena deteksi dininya kurang bagus, maka di usia puncaknya harusnya dia tidak bisa melanjutkan karirnya karena cedera. Wow, penjelasannya dokter luar biasa sekali. Terakhir, saya mau nitip pertanyaan yang pasti juga relevan untuk para atlet di luar sana. Dokter, apa pesan utama bagi mereka tentang pentingnya menjadikan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai bagian dari gaya hidup profesional sejak dini? Baik, Mbak Nazira. Jadi pesan saya selaku individu yang mendalami kedokteran olahraga, bahwa menjadi atlet profesional itu bukan hanya soal bakat dan kerja keras di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana saudara merawat tubuh dan pikiran secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah investasi terbaik yang dapat saudara lakukan sejak dini untuk menjaga performa, mencegah cedera, dan memastikan karir panjang di dunia olahraga. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda kecil atau merasa baik-baik saja tanpa bukti medis yang akurat. Pemeriksaan kesehatan bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi lebih pada pencegahan dan deteksi dini masalah yang tersembunyi.
yang jika dibiarkan bisa menghentikan mimpi besar saudara. Dengan rutin memeriksa kesehatan, saudara belajar mengenal tubuh lebih baik, menyesuaikan latihan dan nutrisi sesuai kebutuhan, serta menjaga kesehatan mental agar tetap kuat menghadapi tekanan kompetisi. Ini adalah bentuk profesionalisme sejati yang membedakan atlet biasa dari atlet juara. Jadi pemeriksaan kesehatan itu sangat-sangat vital, Mbak Nazira. Wow, terima kasih banyak Dr. Yunus atas sharingnya yang luar biasa hari ini. Kita jadi makin paham betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin untuk para atlet, terutama klub besar seperti Arema FC. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kali ini bisa jadi inspirasi dan juga pengingat bahwa kesehatan itu investasi utama. Apalagi buat yang bercita-cita untuk menjadi atlet profesional. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Podcast Sport Medicine, aku Naze, pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, salam satu jiwa. Arema.